Sayang banget kalau kesenian ini kalau nggak ada yang melestarikan, nggak ada yang meneruskan, kan lama-lama punah. Banyak banget budaya asing ya, budaya luar dan segala informasi, sehingga kita kadang-kadang nggak mikirin lenong kan. Halo Humorian semuanya, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Di tahun 90-an ada film bergenre komedi yang berjudul Lenong Rumpi. Nah, hari ini kita berkesempatan buat ngobrol langsung bareng salah satu tokoh dari film tersebut. Terkenal dengan nama Boim. Siapa lagi kalau bukan Om Hari Dufretes. Halo. Halo Om. Om Hari apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah sehat ya kan. Om Hari kesibukannya tuh lagi ngapain sih Om di masa pandemi kayak gini? Masa pandemi kayak gini ya mencoba untuk menyibukkan diri sih ya kan. Saya sih di rumah aja sebetulnya, tapi kebetulan karena udah setahun ini saya bikin media online namanya Bibir Jakarta. Jadi yang ngurusin itu bikin eventnya juga virtual tapi gitu kan. Event-eventnya itu berbentuk seperti apa sih Om? Yang terakhir kita bikin Singkong Festival namanya. Wow, Singkong Festival. Singkong Festival ya, jadi kita bikin perlombaan mengolah singkong buat UMKM gitu. Penjuriannya juga secara virtual. Artinya peserta mengirimkan kreasinya kepada kita. Nah terus kita streaming live gitu dengan dewan juri yang menilai. Itu satu. Terus Singkong Festival ini juga kita bikin satu kegiatan namanya Terminal Musik Anak Singkong. Itu musik anak-anak kecil, anak-anak singkong. Kan bener-bener kecil banget gitu. Anak singkong. Tapi jangan salah loh, anak-anak singkong tuh kemampuan bermusiknya luar biasa. Ternyata kreativitasnya bener-bener baik juga gitu ya Om. Oke banget. Terus yang ketiga ini yang bentar lagi mau diperkenalkan, ini aku undang ya. Iya, Saya lagi mau bikin batik singkong namanya. Jadi batik bermotif daun singkong. Biasanya kan Jakarta punya tuh ya batik tersendiri. Ini ada baru lagi. Nah ini genre ibaratnya inovasi. Ya seperti koleksi barunya batik Betawi ya. Batik Betawi. Namanya batik daun singkong. Batik daun singkong. Berarti media dari Om Hari ini merupakan media yang membalut kebudayaan Jakarta, bener ya Om? Benar seperti itu. Kayak gitu. Om Hari masih ingat gak sih mulai masuk ke dunia entertain itu tahun berapa? Dunia entertain saya masuki sebagai penari dulu awalnya. Penari? Jangan lihat sekarang ya. Perbedaannya. Kenapa emang sekarang tetap menawan? Iya, bener kenapa ya? Saya juga masih bisa nari. Masih bisa nari. Tapi dulu startnya jadi penari. Ya kan? Saya mulai penari. Saya penari di Suara Mahardika, namanya ada satu grup namanya Suara Mahardika. Saya udah mulai terima uang sebagai penari itu berarti di tahun 87. 87, mulai masuk tuh 87 sebagai penari gitu ya Om? Enggak, jadi saya masuknya 85, udah masuk, terus belajar gitu kan di situ ya. Akhirnya saya mulai, ibaratnya gini, tampil sebagai penari yang terima bayaran gitu tuh di tahun 87. Oke. Berarti masuknya itu tahun 85, terus berlatih sampai akhirnya berhasil mendapatkan bayaran itu di 87 di 87 gitu. Itulah saya pertama ya, ibaratnya saya udah berada di ini ya dunia entertainment kan itu kan dunia jadi ini show nari juga sebagai penari gitu loh. Sampai akhirnya di tahun 90 saya kepikiran untuk bikin grup lenong. Grup lenong awalnya. Setelah gue nari-nari gini udah mulai banyak temen juga ya, banyak temen dari kalangan istilah kalangan seniman-seniman lainnya gitu kan. Akhirnya saya kepikir gimana kalau gue bikin grup lenong ya. Mulailah tuh di tahun 90. Di tahun 90 itu. Berarti lenong itu lenong rumpi bukan Om? Iya, itu lenong rumpi. Lenong rumpi pertama kali Om Hari bareng-bareng teman-teman yang lain gitu ya. Itu berarti Om Hari yang menciptakan, mendirikan? Iya dong. Artinya gini, saya yang membentuk ya kan, saya yang membentuk dari awal, menulis ceritanya.
Itu kan ada cerita kan Lenong kan. Itu artinya saya yang mendirikan, saya yang membentuk personilnya, membuat ceritanya seperti itu. Seperti itu ya Om. Alhamdulillah. Berarti memang menjadi entertainer itu memang cita-cita Om Hari sendiri atau memang ya udah masuk tiba-tiba jadi entertainer gitu Om? Kalau saya bilang itu kayaknya udah bawaan orok ya. Keturunan kah atau gimana Om? Ada keturunan? Enggak juga sih, di keluarga saya nggak ada yang terjun ke dunia seni ya. Tapi dari bibi ya, dari paman dari bibi ada sih yang jadi seniman gitu kan. Ya mungkin dari situ kali ya darahnya. Di Lenong Rumpi ini nih Om Hari ini kental banget sama Boim. Bener gak sih? Gayanya Betawi, logatnya Betawi. Emang kalau boleh tahu Om Hari ini asalnya sebenarnya dari mana sih Om? Nah, beneran dari Betawi atau enggak? Kalau bicara asal memang saya bukan asli Betawi. Wah, ya, keren banget sih Om. Jadi bapak saya itu dari Ambon, Maluku ya. The Fretes itu kan ini nama farm, nama farm. Jadi banyak yang nyangka itu nama ini ya, nama panggung ya, bukan itu nama family. The Fretes ya kan dari bapak ya, dari Maluku. Ibu saya orang Bukit Tinggi, orang Minang. Orang Minang, berarti nggak ada sama sekali ya Om? Tapi memang dari kecil di Jakarta, tinggal di Jakarta, masa kecil di Jakarta, di Jalan Damai, di Cipete, gitu mainnya ya main di got juga sih. Nyari-nyari kecebong gitu. Iya banget. Berarti emang asal itu dari Maluku gitu ya? Iya. Berarti nggak ada sama sekali keturunan Betawi. Itu terus kenapa Om bisa bener-bener menjiwai banget jadi tokoh Betawi sampai terbawa sekarang kan Om? Iya, setiap dapat film Betawi, babe-babe Betawi. Betul. Main FTV nih sekarang nih ya kan. Jadi babe. Jadi babe ya kan. Ya kalau ditanya kenapa ya, itu agak bingung juga sih jawabnya ya. Tapi mungkin karena gini. Jadi berawalnya saya itu penggemar tayangan Lenong di TVRI. Dulu di tahun-tahun 70-an gitu ya. Ya 78, 80-an gitu deh ya. Nah, terus sebagai penggemar Lenong saat itu ternyata tayangan itu udah nggak tayang lagi di TVRI. Jadi saya kan kayak kehilangan ya, mana nih tayangan Lenong ya kan. Saya itu penggemarnya Pak Bokir, Pak Nasir, Positi, udah gitu penggemarnya ini Bang Anen ya kan. Akhirnya pas wah tokoh-tokoh idola saya kok nggak ada sih gitu kan. Akhirnya saya udah deh kalau gitu gue bikin sendiri deh. Emang karena kreatif udah gue bikin sendiri aja gitu ya tokoh tersebut. Berarti awalnya dari situ kalau Om Hari ini pernah nggak Om kayak ikut sanggar kah atau belajar di mana gitu Om untuk mendalami suatu lakon gitu Om? Kalau untuk mendalami satu lakon atau dalam kaitan sama sama dunia teater ya, itu saya belajar di sekolah. Di sekolah? Sekolah saya kan dulu saya di Setiabudi nih SMA 3. Nah di SMA 3 Setiabudi itu punya satu kegiatan namanya teater teladan. Ekskul gitu Om? Ekskul. Ekskul. Gitu. Saya ngambil 2 tuh ekskulnya, satu teater teladan, satu media massa. Gitu. Oh dua-duanya entertain semua ya? Komedia semua ya Om? Gitu. Nah di teater teladan itu mungkin ya saya mendapat bekal juga seni peran ya kan, bagaimana menghayati sebuah peran, bagaimana berimprovisasi ya kan di situ kan. Iya seperti itu ya Om. Ketika Om memerankan tokoh Boim gitu ya, tadi kan Om bilang kalau misalkan Om itu sering nonton di TVRI, ada tokoh-tokoh komedian yang Om sukai gitu ya. Itu sebenarnya tokoh Boim itu merupakan karakter Om Hari atau tidak? Apakah Om Hari bentuk sebagai tumbuh sebuah tokoh Boim atau memang Om Hari ya memang relate gitu dengan tokoh tersebut gitu Om? Saya sama Boim 11-12 kali ya. Jadi memang sama gitu ya Om? Betty ya. Gitu, saya sama Boim tuh Betty gitu. Tapi sebenarnya gini, kalau Boim lebih banyak bercandanya dan lebih banyak ketawa ketiwinya. Kalau saya ada sisi-sisi seriusnya juga kali gitu. Ya. Berarti lebih mudah gitu ya Om, karena beda-beda tipis gitu ya. Iya benar. Nah kita juga udah research nih Om. Om Hari ini juga pernah mendirikan sanggar namanya Sanggar Lenong Cabai Rawit.
Ya, betul sekali. Itu masih ada sampai sekarang kah atau kayak gimana? Nah, sekarang udah berganti nama istilahnya si Sanggar Lenong Cabe Rawit ya kan, sekarang udah jadi kayak cabe yang tau nggak lu, cabe domba. cabe domba kali ya, pedes banget. Udah segitu banget sekarang. Ya kan kalau rawit kan cuma segini kecil, kan. Nah, ini sekarang udah berkembang namanya, sekarang udah berganti namanya Sanggar Lenong Bejana Perak. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Kita juga sekali-sekali manggung-manggung juga ya, sekalipun belum masuk di televisi ya, tapi kita manggung-manggung di panggung-panggung gitu. Terakhir kita mentas di acara perhelatan Duta Museum namanya. Duta Museum di sana. Museum Fathahillah di Kota Tua. Nah, kita manggung di situ. Terakhir manggung di sana. Si Bejana Perak ini. Nah, kenapa sih Om? Maksudnya kenapa Om hari ini sampai seperduli itu sama budaya Betawi, khususnya lenong gitu Om? Sampai mendirikan sanggar gitu. Ya, saya udah istilahnya apa ya? Istilahnya udah kadung kali ya, kadung. Udah cinta gitu ya. Benar, udah kadung cinta sama lenong ya kan. Dan saya lihat sayang banget kalau kesenian ini kalau nggak ada yang melestarikan, nggak ada yang meneruskan, kan lama-lama punah. Kasian dong, ya kan. Padahal itu kan bagian dari seni tradisi kita kan, gitu. Makanya saya pikir ya udah deh. Sekalipun saya kadang-kadang pakai kocek sendiri untuk ini sewa tempat latihan, ongkos transport, naik angkot, juga sih. Didramatisir gitu ya. Tapi semuanya tetap saya lakonin dan syukur alhamdulillah. Tapi yang udah saya jalanin sekalipun bukan gini, istilah pencapaiannya beda sama lenong rumpi ya. Kalau lenong rumpi kan memang ya dikenal luas dan sebagainya. Tapi dari siswa-siswa yang saya didik itu sekarang juga mereka di sekolahnya, di tempat kuliahnya ada satu satu murid saya, dia juga bisa istilahnya mengajarkan juga pada teman-temannya ya kan, gimana sih bermain lenong dan sebagainya. Itu buat saya suatu kebahagiaan sendiri. Gitu. Kalau keistimewaannya itu apa sih Om sebenarnya dari lenong? Kita udah tahu pastinya ada kebudayaan yang kental banget di dalam lenong kan, khususnya budaya Betawi gitu. Di dalam lenong itu kan kita menghibur orang lain gitu kan Om. Apa bedanya lenong sama melawak Om kalau gitu? Melenong sama melawak ya berbeda sedikit. Tapi walaupun sebenarnya semuanya bermuara kepada komedi, ketawa. Yang penting bisa bikin ketawa. Menghibur ya kan. Gitu. Tapi di lenong tuh mungkin lebih spesifik lagi, sebab satu, di lenong dia melatih seseorang untuk berani berbicara secara, nah kalau zaman sekarang speak loud speak up. Nah, gitu kan di lenong kan kita jadi berani ngomong dengan lebih lantang ya. Karena harus didengar satu auditorium misalkan kayak gitu. Betul ya kan itu. Terus kedua, kita sebenarnya di lenong belajar tentang kehidupan masyarakat. Ya kan, namu, ya kan, assalamualaikum, masuk po. Ada nilai-nilai kehidupan. Ya kan, terus siapa si Siti? Siti minumnya mana airnya? Nah, itu kan sebenarnya adalah nilai-nilai yang perlu kita lestarikan. Betul. Iya nggak? Setuju aku. Sopan santun dan sebagainya itu semuanya kita bisa dapat di lenong. Berarti bukan cuma menghibur, tapi ada nilai kehidupan. Ada nilai kehidupan di situ, ya kan? Makanya itu yang membedakan antara lenong dan melawak biasa. Betul. Gitu ya. Terus yang ketiga ada satu lagi, boleh ya? Boleh dong Om. Kita belajar berimprovisasi. Nah, ternyata improvisasi ini dalam kehidupan juga diperluin. Ya harus improv menghadapi, lagi pandemi nih, gue improv gitu loh. Gue improvisasi Oke, gue makan singkong, gue bikin lomba singkong kali ya. Lomba singkong dikemasnya di bibir Jakarta kali ya, ya kan, benar. Dan ternyata dapat sambutan dari Pemda, ya kan, gitu. Jadi positif dampaknya kalau kita bisa berimprovisasi. Betul. Om, ada nggak sih Om kesulitannya gitu, maksudnya di dalam lenong gitu, apa yang paling sulit gitu Om? Ketika dapat menghafal skrip kah, atau membuat narasinya justru? Apa ya? Melenong sih sebenarnya kesulitannya adalah kesulitannya adalah kita fokus
kepada lenong itu sendiri. Sekarang ini ya, itu sulit. Kenapa sulit? Banyak banget budaya asing ya, budaya luar dan segala informasi, sehingga kita kadang-kadang nggak mikirin lenong kan, ya kan? Ya kan maksudnya, lenong, aduh kenapa mesti mikir, kan? Padahal sebenarnya kalau lenong ini mau aja kita angkat, sering kita tampilkan dan sebagainya, banyak loh yang bisa kita dapat tadi, ya kan manfaatnya banyak yang gitu. tadi kan, di samping juga tentu kita menghibur masyarakat yang lagi sedih, yang lagi lemah, untuk meningkatkan imun. Betul. Jadi nggak tertular corona nggak sih Om? Iya, kita kalau happy kan kita belum positif. pernah disodok-sodok nih. Aduh nggak boleh sombong ya. Nggak boleh sombong, aduh. Tapi kan kalau misalkan kita happy, positif, otomatis penyakit nggak mau deket-deket ya nggak sih Om? Bener. Dan di lenong itu, gini, kalau kita udah nyebur ya ke lenong ya, kita kayaknya nggak mikir yang neko-neko deh. Kita cuma mikir soal kehidupan itu sendiri, gimana kita, salah satunya termasuk gimana kita juga fokus atau mengutamakan ibadah. Bener banget, bener. Iya Om. dong. Iya bener. Nah tadi kayak aku ulas dari yang Om sebutkan, sekarang udah banyak budaya asing yang masuk gitu kan, udah lebih sulit gitu ya Om. Terus lenong juga udah jarang ada di acara televisi maupun di off air sekarang, karena kita kan lagi masa pandemi kayak gini. Itu cara Om menjaga eksistensi lenong sendiri itu gimana Om? Nggak mudah, sekali lagi nggak mudah, karena nih, ya ini dong, istilahnya boleh juga dong mengungkapkan sedikit, unek-unek dikit. Boleh banget, kita seneng banget. Karena lenong itu sekarang ini banyak, maaf nih, disederhanakan gitu loh, ya kan, gitu bercanda-bercanda, ini lenong. Padahal kompleks ya. Gitu, nah kan sekarang banyak yang palsu. Makanya kasih tau dong Om ke Humorian semuanya, lenong yang asli tuh yang bener tuh kayak gimana? Pokoknya lenong yang asli adalah menggunakan cerita-cerita dari masyarakat, cerita rakyat, ya kan. Terus dilakonin dengan penuh penuh pakai jiwa. Iya, pokoknya sepenuh hati lah gitu melakukannya gitu, bukan semata-mata menguber amplop. Nggak boleh, amplop nggak dilarang, ya kan, amplop boleh, cuman maksudnya juga seimbang dong, apa yang diberikan sama apa yang diambil. Betul banget. Oke deh, kalau menurut Om Hari sendiri nih, perkembangan dunia komedi di Indonesia saat ini tuh bagaimana? Pendapat Om Hari? Seru dunia komedi, banyak komediannya, ya kan, banyak kan, kita punya, lucu-lucu kok. Saya juga kadang-kadang suka sangat menikmati penampilan dari para komedian. Tetapi jangan merupakan yang namanya dasar-dasar atau istilahnya budaya, ya kan, tradisi yang kita miliki, karena budaya komedi kita juga kan sebenarnya hebat-hebat. Kita punya lenong, kita punya ludruk, kita punya ketoprak, ya kan. Itu lucu-lucu, nggak kalah lucunya. Jangan cuman pada sesuatu yang dari luar negeri, ya kan. Ya bukan mengkritik ya, tapi gini, maksudnya jangan terlalu diagung-agungkan. Boleh, ya kan, kita senang tapi nggak usah terlalu diagung-agungkan dan kayaknya wow gitu. Maksudnya gitu. Saya sama sekali nggak ada rasa gimana, nggak ada. Cuman saya gini, kita mesti memikirkannya generasi kedepannya nanti, ya kan. Kayak kita gini kan udah diambang sore. Kenapa mesti gini ya diambang sore? Kayak lagu dangdut. Diambang sore ya. Iya nggak sih? Ya kan kayak gitu. Nah, jadi kesenian tradisi harus tetap dihidupkan gitu, karena istilahnya kesenian tradisi kita yang lucu-lucu itu juga menarik banget gitu ya. Jadi termasuk lenong misalnya. Jadi berkomedi juga harus ada nilainya ya Om, nggak cuma bercandaan, bener nggak sih Om? Iya, bener banget. Pinter bang, kamu juga jangan-jangan udah siap untuk berlenong nih. Aduh, boleh banget kalau Fedi ajak mah. Kalau misalkan nih,
Om Hari ditanya, maunya disebut sebagai komedian, pemain sinetron, atau pelakon lenong? Lebih seneng mana yang ada di hati Om? Itu bisa dilihat di status IG saya. Aduh, dari apa saya tuh? pertama kali bikin IG, itu saya statusnya komedian. Komedian, lebih seneng disebut komedian gitu ya Om. Sebagai. Mau balutannya apa, Iya. dari lenong kah atau dari mana, pokoknya menghibur orang gitu ya Om. Nah sekarang makna berkomedi menurut Om Hari itu apa? Makna berkomedi adalah menghibur diri sendiri dan menghibur orang lain Menghibur secara orang lain. seimbang. Apa sih Om yang didapat ketika Om Hari berhasil menghibur orang lain? Lebih ke perasaan? Aduh, V itu ya ini apa mungkin udah pernah dibahas juga sama yang lainnya gitu. Tapi yang jelas saat kita berhasil membuat orang lain tergelak gitu ya, itu di dalam kita sendiri itu muncul kebahagiaan yang tak bisa dinilai lah gitu. Kita ikut senang karena kamu ternyata semuanya ketawa. Ketawa gitu kan. ya Om. Itu nilai positifnya gitu ya nilai Om. positif itu kita berbahagia gitu kan. Bisa membuat kamu tertawa. Oke deh, sekarang Om Humoriani mau denger nih kata-kata motivasi ala Om Hari The Pretes. Tapi saya bahasa Inggris nih, nggak Nggak apa-apa. apa-apa dong, bahasa Inggris, nanti ditranslate nih, ada yang translate yang jago. Ada ya? Oke, dari saya ya. Saya mau ngasih satu satu quote ya kan. Bukan so Inggris ya, tapi memang saya dapatnya dia dalam bahasa Inggris, tapi nanti bisa diterjemahin. Oke, bunyinya adalah (2). Size doesn't matter if you have the vision. Great. Size doesn't matter if you have The vision. the vision. Jadi nggak usah ngukur seseorang dari luarnya aja, sebenarnya kayak gitu Yang juga. namanya ukuran nggak terlalu penting. Betul. Yang penting punya visi. Itu juga bisa agak sedikit maaf ya, porno bisa loh. Ukuran nggak penting, yang penting lincah. Tapi bener banget sih Om, yang penting lincah, bener nggak sih? Yang penting dong. soul-nya ada dapet. Ada yang kenceng. Setuju. Boleh nggak sih Om tos kita? Iya. Size doesn't matter if you have The vision. Mantep banget deh pokoknya. Oke deh, setiap komedian yang datang ke sini Om, kita punya games atau challenge. Wow. Dikit banget kok, dikit namanya punya gaya. Oh punya gaya. Sesuai banget kan sama Om kan. Nah di sini kita punya 3 foto Om. 3 foto dari setiap, boleh dipegang Om, setiap masing-masing toko dari Lenong Rumpi. Ya ada nih. Nah jadi rules-nya adalah Om harus impersonate dari setiap person di sini. Jadi dari setiap orang, misalkan ini Tante Debbie, misalkan Om gimana nih impersonate dia kayak gitu. Nah sekarang yang pertama, gimana nih Om? Gaya khasnya tuh gimana? Oh gaya khasnya Tante Debbie. Oh oke, gimana? Sebentar ya. Oke, kamu bilang action dong. Oke, kamera roll action. Bobo, aduh Akika udah tunggang langgang ye lambreta deh datarannya. Oke banget, lanjut. Ada Tante Ingrid gimana nih Om? Ngapain lo pada ngumpul-ngumpul di sini aja. Pergi nggak lo, hah? Sebelum lo semuanya gue ungel-ungel apaan tuh? Pergi buruan. Sumpah Om, ini seru banget. Gue jadi bener-bener ngefans nih. Dan yang ketiga, Boim, gue tuh ya biar item-item gini, tapi servis gue ketan. pulen kali. Bukan lagi, lengket. Lengket, kayak beras Cianjur kali ya. Banget. Oke deh Om. Aduh, Om Hari keren banget. Kita di sini bukan cuma ngobrol, terhibur juga. Om Hari bener-bener bukan komedian doang, tapi bener multi talenta banget Om. Semoga Om Hari sukses selalu sama apapun yang lagi dirintis, lagi dikerjakan. Semoga kita bisa terus ketemu lagi setelah ini di lain kesempatan. Terima kasih juga buat Humorian semua yang udah nonton. Jangan lupa
share, subscribe, and comment Humoria Indonesia. Oke, terima kasih semuanya. Sayonara.